Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Nur Wahab dengan NIM 246151095 dari Tadris Bahasa Indonesia kelas 4C. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang akhlak kepada Allah dan Rasulullah berdasarkan jurnal dari Zunandar Ilyas tahun 2013 dengan judul Akhlak terhadap Allah dan Rasul, tafsir surat Al-Hujurat ayat 1-9. Dan untuk memperkuatnya, saya menggunakan jurnal Amara dan kawan-kawan tahun 2024 mengenai implementasi akhlak kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Akhlak itu merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam, dan menurut Zunan itu akhlak tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, tapi juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah dan Rasul. Menurut Junar juga, akhlak itu sikap seorang hamba yang diwujudkan melalui ketaatan, ketakwaan, rasa syukur, dan kepatuhan terhadap segala ketentuannya. Karena Allah itu sebagai dasar seorang muslim untuk menghormati sekaligus bertakwa kepada Allah. Salah satu bentuk akhlaknya itu antara lain adalah takwa. Takwa itu berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Selain itu, takwa itu juga berarti orang itu berusaha menjaga diri dari perbuatan yang dapat mendatangkan murka dalam Allah. Dalam kehidupannya, takwa itu bisa diwujudkan dengan menjaga sholat, berkata jujur, dan menghormati orang tua ataupun orang lain. Takwa itu menjadi hal pertama yang harus diwujudkan dalam salah satu bentuk akhlak kepada Allah. Selanjutnya itu ada ikhlas, yaitu ikhlas berarti melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah. Orang yang ketika orang beribadah kepada Allah, belajar atau bekerja hanya mengharap ridha Allah, maka dia telah melakukan sikap ikhlas. Berikutnya adalah ridho. Ridho itu berarti menerima ketentuan Allah dengan lapang dada, maksudnya kita berserah diri. Dalam kehidupan manusia itu tidak semua keinginan itu dapat tercapai. Ada kalanya kita mengalami kegagalan, kesedihan, ataupun musibah. Sikap ridho itu mengajarkan bahwa setiap ketentuan Allah itu mengandung hikmah yang terbaik bagi hambanya. Akhlak kepada Allah itu juga diwujudkan melalui ibadah, atau poin selanjutnya. Ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, dan haji, tapi juga doa, zikir, membaca Al-Quran, serta berbagai aktivitas yang dilakukan karena Allah. Selanjutnya itu juga kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang akhlak kepada Rasulullah. Menurut Zunahar, akhlak kepada Rasulullah itu merupakan bentuk penghormatan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Akhlak kepada Rasulullah itu menjadi bukti kesempurnaan iman seorang muslim. Bentuk pertama dari akhlak kepada Rasulullah adalah beriman kepada beliau sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Umat Islam itu meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang membawa petunjuk bagi seluruh umat manusia. Bentuk keduanya ada membenarkan seluruh ajaran yang dibawa Rasulullah. Al-Quran dan hadis itu disampaikan oleh Rasulullah diyakini berdasarkan dari wahyu Allah, sehingga wajib diterima dan diamalkan seorang muslim. Bentuk ketiga adalah menaati Rasulullah. Ketaatan dan kepada Rasulullah dapat diwujudkan hanya dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu berkata jujur, amanah, santun, dan berbuat baik. Bentuk keempat itu menjadikan Rasulullah sebagai teladan hidup. Nabi Muhammad memiliki sifat shodiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Sifat-sifat tersebut sangat diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan akademik maupun kehidupan sosial. Bentuk kelimanya yaitu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sholawat itu
adalah bentuk penghormatan, kecintaan, dan pengakuan atas jasa besar Rasulullah dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Pembahasan mengenai akhlak kepada Allah dan Rasulullah itu sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Era digital, masyarakat menghadapi berbagai tantangan moral, seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, perilaku tidak jujur, serta menurunnya etika dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah perlu diterapkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga diperkuat oleh Amanda dan rekan-rekannya itu dalam penelitian tahun 2004 yang menunjukkan bahwa implementasi akhlak kepada Allah dapat diwujudkan dengan kebiasaan bersyukur, berdoa, bertawakal, menjaga ibadah, serta meningkatkan kesadaran spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Akhlak juga tidak hanya dipahami sebagai teori, tapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebagai mahasiswa kita, penerapan akhlak kepada Rasulullah itu dapat dimulai dari hal sederhana seperti jujur, mengerjakan tugas tepat waktu, menghormati dosen, menjaga etika berbicara, ibadah tepat waktu, serta menggunakan media itu dengan bijak. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa akhlak kepada Allah diwujudkan melalui takwa, ikhlas, ridho, syukur, dan ibadah. Sedangkan akhlak kepada Rasulullah itu diwujudkan melalui keimanan kepada beliau, menaati sunnahnya, meneladani akhlaknya, serta memperbanyak sholawat. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, seorang muslim dapat membentuk karakter yang baik, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemaparan ini ditutup karena menurut saya itu yang saya paparkan itu sudah mencakup apa yang terkandung dalam jurnal-jurnal yang menjadi landasan teori dalam pemaparan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.